Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin, ini Bu Nuri record karena nanti kan yang IPS, yang SKS percepatan IPS itu karena materinya juga kemarin pas hari Rabu, Bu Nuri belum sempat menjelaskan yang sinkos, padahal capaiannya nanti sama. Jadi untuk PTS, besok soal antara IPA sama IPS itu sama, nggak ada bedanya. Biasanya kan beda, tapi kalau ini sama. Nah, untuk materinya 5 soal. Yang pertama itu komposisi inverse. Jadi dalam satu soal nomor 1 itu kalian diminta menentukan inverse fungsi komposisi. Inverse fungsi komposisi artinya misal ada F sama G, Fx sama Gx, kalian komposisikan dulu, baru nanti di inverse, ya. Nanti Bu Nuri share di GC. Nanti habis ini insya Allah. Kalau Bu Nuri lupa, kalian udah ngecek GC. Kalau nggak ada, kalian boleh japri ke Bu Nuri, ya. Nanti Bu Nuri kirim ke GC. Semoga nggak ketumpuk sama kerjaan lain. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2 sampai 5 itu trigonometri. Mulai dari rasio, berarti menentukan sin itu demi kosami seperti itu. Sama nanti yang terakhir di soal nomor 5 itu yang aturan sin sama aturan kos, ya. Kemarin di ion sudah bahas yang aturan sin, ya. Nah, aturan kosnya akan kita bahas hari ini, plus nanti dikuatkan juga sama ion, ya. Nah, di soal nomor 5, satu soal itu sekaligus menggunakan 2 aturan itu, ya. Jadi digabung biar kalian bisa menguasai kedua indikator itu sekaligus, ya. Betul, dalam satu soal. Nah, nanti Bu Nuri contohkan soalnya seperti apa. Sebelumnya perlu direview ulang nggak aturan sin itu seperti apa? Perlu. Kalau yang pertemuan sebelumnya kan kita fokusnya pada segitiga siku-siku, ya, rasio dasar, kemudian sudut istimewa, sudut berelasi, itu kan semuanya segitiga siku-siku. Tapi untuk aturan sin cos kita menggunakan segitiga sembarang, ya. Jadi di situ kita akan menentukan ukuran sisi ataupun ukuran sudut kalau diketahui unsur yang lain, gitu kan? Bu Nuri jelaskan ulang, nanti sekaligus menjelaskan mengenai aturan cos, ya. Kalau kita punya segitiga sembarang, misalkan segitiganya itu segitiga A, B, C, ya, kelihatan ya, yang di sini ya. Penamaan sisi itu kan sesuai dengan sudut yang ada di hadapannya, ya. Kalau sudut A di sini, maka sisi BC yang ada di hadapan A ini juga boleh disebut A. Ini sisi C, ini sisi B, sesuai sisi yang ada di hadapannya, gitu ya. Nah, aturan sinus itu bunyinya seperti apa? Ada yang ingat? Yang di Zoom juga boleh menyebutkan. Aturan sinus adalah sin A per A, oke, sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C, ya. Jadi sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Tapi nanti untuk pengaplikasian di soal cuma 2 aja. Jadi cuma sepasang A dan B yang diketahui, atau A dan C, atau B dan C, nggak mungkin ketiganya, ya. Ini aturan sinus, ya. Nanti di sini kemudian operasinya adalah dikalikan silang, ya kan, untuk mengetahui salah satu unsurnya. Nah, biasanya aturan sin itu soal yang muncul, cirinya yang diketahui di sini adalah 2 sudut, 1 sisi, ya. Misal diketahui sudut A sama sudut B sama sisi B. Kemudian diminta mencari sisi yang A, gitu ya. Nanti operasi berikutnya adalah dikalikan silang. Nah, ini aturan sin. Di matematika, di rasio trigonometri, selain ada aturan sin, ada juga aturan cos. Nah, bedanya kalau aturan sin itu biasanya muncul saat diketahui 2 sudut 1 sisi. Kalau aturan kosinus itu yang diketahui adalah 1 sudut 2 sisi, 1 sudut 2 sisi. Di mana sisi yang diketahui ini adalah sisi yang mengapit si sudut itu. Sisi yang mengapit si sudut itu. Maksudnya contoh.
Nah, kembali ke sini. Ini kan sisi B tadi ya. Yang diketahui adalah satu sudut dan dua sisi yang mengapit. Jadi sisi B sama C ini kan mengapit A. Sisi AC mengapit B. Sisi AB mengapit C. Nah, yang ditanyakan adalah sisi ketiganya. Betul, sisi depannya. Jadi misal ini. Yang diketahui adalah sudut A. Diketahui selain sudut A, diketahui juga sisi B sama sisi C. Yang akan kita cari adalah ukuran sisi A. Ya. Bunyinya A kuadrat yang ditanyakan adalah B kuadrat. Jadi dua sisi yang mengapit dikurangi 2 kali B kali C kali kosinus sudut yang diapit. Ya. Jadi kalau yang ditanyain A, kalau yang ditanyain B, nah berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC kali cos B. Betul, ya. Ya, kalau C gimana C? Yang ditanyain C. Kalau C aja, ya berarti nanti tinggal di akar, ya kan? A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB kali cos C. Tapi di akar. Kan ini nggak C kuadrat. Yang ditanyain cuma C aja. Kalau yang kuadrat ini kan nggak pakai akar. Ya B aja. Cuman kan rumusnya menuliskannya seperti ini. Sama kalau misal yang ditanyakan 4. 4 itu kan 2 kuadrat. Tapi kalau yang ditanya akar 4, ya berarti kan akarnya 2 kuadrat. Gitu kan? Oke, nanti kita ke contoh soal biar paham. Ini cuma masalah diakarin apa enggak. Kalau yang ditanyain kuadrat ya enggak usah diakar. Tapi kalau yang ditanyain bukan kuadrat, ya perlu diakar. Gitu. Jadi rumusnya ada 3. Sebetulnya ini cuma berlaku 1 sih, ya kan? Sama aja kan sebetulnya. Hanya ini karena ada 3 nama, jadi rumusnya ada 3. Tapi sebetulnya sama, ya. Ya, salah satu nggak apa-apa. Salah satu nggak apa-apa. Ini cuma karena ada 3 sisi. Iya. Yang sini nggak pakai kuadrat. Yang aturan sin sudah bahas contoh ya sama Ian ya. Sudah, berarti Bu Heri akan bahas contoh untuk yang aturan pos ya. Kalau di buku paket itu kalian bisa buka di aturan pos. Bu Heri sudah tandai. Aturan pos. Nah, biasanya sudut yang diketahui, sudut apitnya ini nanti sudut istimewa. Antara 30, 40, 30, 45, 60, atau 90 enggak, karena dia siku-siku. Tapi bisa jadi sudutnya 120. Kan bisa juga kalian nyari sudut 120 kan? Gunakan materi sebelumnya, yang relasi itu kan. 120 itu kan bisa dari 180 kurangi 60 kan? Ya, cuman lebih ribet aja saat kalian nyari itu. Oke, Bu Nuri ke contoh. Nah, ke halaman 173. Halaman 173. Soal nomor 5. Ya, halaman 173 soal nomor 5. Sudah? Sudah ketemu? Itu enggak ada gambarnya di soal nomor 5. Hanya aja di situ diketahui sebuah segitiga ABC. Sudut A-nya ABC, sudut A-nya besarnya adalah 45 derajat, kemudian AC-nya 6, AC-nya 20 cm, BC-nya 20 akar 2, 20 akar 2, yang ditanyakan adalah besar sudut C, ya. Kok yang ditanya sudut? Sudut juga bisa kita tentukan nanti. Pengapitnya sudah betul. Atau kalau mau lebih enak ya kita ke nomor 2 dulu deh, nomor 2. Biar nanti variasi soalnya ada nomor 2. Nomor 2 baru nanti ke nomor 5 ya.
Nomor 2 dulu. Nomor 2 itu segitiga ABC juga. Segitiga ABC. AC-nya 8. Kemudian BC-nya 4/2. Sudut ABC-nya, oh ini juga sudut ya? Mana ya yang sisi? Sisi. Enggak masalah sebut. Nomor berapa? Nomor 9 itu 2 sudut. 2 sudut 1 sisi. Bentar. Besar sudut C. Bentar, carikan yang sesuai. Geser aturan sinnya kan sudah. Ke halaman ini aja, halaman 180. Halaman 180. Halaman 180 soal nomor 1. Ada gambarnya, ya kan? Di situ ada segitiga ABC. Sudut C 45 derajat. Kemudian ada sudut B, sudut C, ukuran BC 2 cm. Ukuran AC 3/2. AC, oh ini A. 3/2. Nah, coba kalian bisa membedakan nggak kira-kira ini pakai aturan sin atau pakai aturan cos? Kalau yang ditanyakan di sini adalah panjang apa? Panjang ABO, penulis salah ngasih ukuran. Yang ditanyakan AB ya. BC-nya 2. Ini yang ditanyakan. Nah, aturan sin atau aturan cos kalau begini? Diketahui 2 sisi yang mengapit 1 sudut. Berarti aturan cos. Yang ditanyakan di sini adalah sisi C. Ya enggak? C. C kuadrat adalah ini A, ini B. Ya kan? C kuadrat adalah A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C. Ini kan? A kuadrat berarti tambah 3/2 kuadrat kurangi 2 kali A kali B. Ini ditukar nggak masalah. Kali cos berapa? C-nya adalah 45. Gini kan? 2 kuadrat itu berapa? Tambah 9 kali 2. Ya kan? 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2, dikurangi 2 kali 2. Oke, tak tulisnya gini. Biasanya ini ada yang bisa dicoret. 2 kali 3-nya itu kan 6. Akar 2. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2, betul. Jadi ini dicoret. Nah, jadi tinggal 4 tambah 18 dikurangi 6 kali akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2-nya 2. 2 kali 6. Oke, berapa dia? Berapa? 10. 10, betul. Ya, ini C kuadrat. Kalau C saja berarti akar 10 cm. Bisa disederhanakan tidak? Nggak bisa. 2 sama 5 nggak bisa. Ya udah, ini yang paling sederhana. Ya. Jadi, kapan kalian menggunakan aturan cos? Saat yang ditanyakan adalah sisi di hadapan sudut yang diapit oleh 2 sisi lainnya. Bisa ya, dipahami ya? Contoh pertama ya. Yang di Zoom bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke.
Oke, aman ya? Oke, Bu Nuri akan gabungkan masalah aturan sama aturan sin sama kos ini dalam satu soal ya. Ini yang besok muncul di PAT soal nomor 5. Bisa kalian buka buku paketnya halaman 184. 184. Sudah? Nah, soal yang akan muncul di PAT itu soal yang mirip-mirip di nomor 5, 6, 7, 8, 9. Ya, mirip-mirip itu ya. Bu Nuri pilihkan soal nomor 6 ya, yang gampang 6 sama 7 nanti kita bahas soal nomor 6 dan 7. Halaman 184. Di situ ada segi 4 PAKU ya. Gambarnya 4 PAKU. Nah, kurang lebih inilah ya. PAKU, P A K U. Ukurannya diketahui PU-nya 10 cm. Kemudian UK-nya 10 akar 2. Kemudian besar sudut P 30 derajat, besar sudut A 45 derajat, kemudian sudut U-nya 60 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah panjang AK. Nih. Ya. Oke, kita mulai dari apa yang ditanyakan dulu untuk menyelesaikan ya. Yang ditanyakan adalah AK, di mana AK itu ada di hadapan sudut U. Sudut U itu 60 ya. Untuk menyelesaikan AK, kalian butuh nyari apa dulu? Betul, kalian harus nyari AU dulu. Nyari AU dengan melihat segitiga PAU ini ya. AU posisinya di sini akan kita cari, di mana yang diketahui di segitiga PAU itu sudut di hadapan AU dan pasangan ini. PA nggak ada nggak apa-apa. Bisa kita cari AU tanpa melibatkan PA. Caranya pakai aturan sin. Betul ya. Jadi kita akan mencari AU dengan aturan sin. Gimana nyari AU? Nanti AU, oke, sin berapa? Sin P. Sin langsung bener tulis sudutnya ya. Sin 30 derajat per AU akan sama dengan sin 45 ini. Sin 45 per 10. Sampai sini bisa dipahami semua ya? Oke, sin 30 berapa nilainya? Setengah per AU sama dengan sin 45 setengah akar 2 per 10. Bisa dipahami? Oke. AU kali setengah akar 2 sama dengan oke, dari setengah kali 10. Daripada 5, kalian boleh menyederhanakan setengahnya aja. Coretin. Jadinya betul, AU adalah 10 per akar 2. Bisa dirasionalkan? Bisa. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Ya. Berapa dia? Ya, 10 akar 2 per 2, ya kan? Ini sama dengan 5 akar 2. Ketemu AU-nya 5 akar 2. Paham ya sampai sini ya? Oke, AU sudah ketemu, kita sekarang tugasnya nyari AK. Pakai apa nyari AK? Oke, AK kita cari dengan aturan cos. Aturan cos. AK kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat dikurangi dikali cos. Oke, paham sampai sini ya? Yang di Zoom oke ya? Oke, Bu. Ya, kali semua. 10 akar 2 kuadrat. 10 kuadrat itu berapa? Nah, 10
100 kali 2 ditambah 25 kali 2 dikurangi 2 kali 10 kali 5-nya 50. Akar 2 kali akar 2-nya 2. Cos 60-nya Setengah. setengah atau setengah akar 2 atau setengah akar 3? Cos 60. Setengah aja. Bisa ya kita coret ya? Nah, habis dia. Jadinya berapa ini? 200 tambah 50 oke, kurangi min 100. oke, berapa dia akar kuadrat? 150. 150. Akar 150. Akar kuadrat. Nah, akar 150 bisa diuraikan kalau ini. Berapa kali berapa dia? 25 kali jadi AK adalah bisa dikurangi. Jawabannya adalah delta. Ya, jadi besok soal nomor 5 mirip seperti ini. Dalam satu bangun ada bidang 4 seperti ini, segi 4. Kalian melibatkan 2 sekaligus, aturan sin sama aturan cos. Ya. Screenshot dulu. Oke, aman ya? Nah, kalau mau yang dibalik itu pakai aturan cos dulu. Bisa kalian coba nanti kerjakan nomor 9. Nah, itu dia, benerin lupa juga. Beri tampilkan kisi-kisinya. Nomor 9 itu dibalik. Nomor 9 itu kalian nyari pakai aturan cos dulu. Nggak nyetrum kan, Bu? Oke, yang di Zoom aman ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ada, Bu. Ada, oke, tinggal 5 menit dulu nih pakai kisi-kisi aja. Ini sudah dicatat? Nanti dicatat sendiri, yang penting paham ya. Paham garis besarnya. Kita ke kisi-kisi. Sebetulnya siapapun boleh pakai, sama sekolah enggak satu-satu di fasilitasinya. Jadi misal di ruang bawah itu ada berapa, di atas itu ada 4. Cuman yang guru bahasa kan ngapain pakai begini? Biasanya yang pegang Bu Yuri, Bu Yana, Pak Ferry. Masih ada satu lagi yang free kalau di atas itu. Tapi nggak ada yang mau pakai. Oke. Ini PC-nya nggak mau buka kisi-kisi ya. Nanti Bu Nuri kirimkan lewat GC. Ini muter terus. Nah, ini muter terus. Kirim di WA, berarti kamu cabut.